Guys, kali ini ada Mythic Palmon baru, elemennya itu elektrik. Kalau sebelumnya kan kita sudah membahas untuk Sunbloom, itu adalah UR Palmon biasa. Dan juga kita sudah bahas guys, untuk Silvira, dia elemennya ini adalah water, dia termasuk Mythic Palmon. Dan ini semuanya keluar di season ketiga. Oke, ini ada satu Palmon lagi yang baru keluar di season ketiga. Itu adalah Grinder. Dia elemennya itu adalah elektrik. Dia bentuknya burung berkaki 4. Kalau yang Sunbloom itu dia burung berkaki 2 tapi dia memiliki tangan ya. Oke, ini menarik sih guys karena ini bentuknya keren banget untuk Palmonnya. Dan kita akan bahas untuk dari segi skillnya dan apakah satu Palmon ini worth dikejar atau enggak. Oke, di sini kita langsung aja mulai guys. Kita akan bahas untuk Grinder ya. Ini kalau dari segi kita lihat dari depan nih guys ya. Itu bentuknya kayak elang, tapi dia memiliki 4 kaki. Ya, untuk ekornya itu udah kelihatan banget ciri khasnya dari lambangnya elektrik. Ya, sekarang kita lihat dari segi CP-nya ya. Kalau di Mythic Palmon ini kan termasuk kelasnya Premium Palmon ya. Tiernya ini paling tinggi. Ya, oke. Sekarang untuk Mythic Palmon ini di 9,2 juta. Jadi kalau sebelumnya itu sempet sih untuk di Mythic Palmon yang lainnya itu ada yang 7, sekian juta. Sekarang sudah di 9,2 juta semua rata. Yang membedakan adalah di atributnya guys, attack, defense, sama HP-nya. Nah, untuk Palmon Mythic yang di bagian backliner, untuk atributnya itu besar di attack-nya guys. Sedangkan untuk defense-nya dan HP-nya itu jauh lebih rendah. Dan kalau kita lihat untuk Palmon yang bagian frontline biasanya sebagai tank ya, itu untuk attack-nya jauh lebih rendah. Sedangkan untuk defense-nya dan HP-nya ini jauh lebih tinggi. Jadi memang sesuaikan juga dengan posisinya si Palmon ini. Nah, ini menarik sih. Bakal kita akan bahas lebih lanjut dari skillnya. Apa sih yang unik dari Palmon ini? Oke, mari kita breakdown skillnya satu persatu guys. Bagian ini kita akan langsung aja bahas untuk skill dari Grinder. Ini bagian yang menarik yang kita bisa melihat keunikannya dari Palmon ya. Oke, untuk skill pertama guys, ini biasanya hanya skill pembuka aja yang standar. Jadi dia bisa menembakkan electric range ke single target dengan damage-nya itu 466,2%. Kalau kalian mau tingkatin lagi bisa dengan full ascension, itu bisa plus 270%, artinya bisa mencapai 736,2%. Itu maksimalnya. Nah, sekarang kita lihat dari skill kedua. Nah, ini yang paling unik ya. Dari semua data mythic yang pernah aku analisa, Thunderous Wing guys, ini bisa memanggil Chain Lightning yang menyambar sampai ke 5 target sekaligus. Tapi mekaniknya ini beda dari AoE biasa. Jadi kalau untuk target pertama itu bisa mendapatkan damage 4943,2%. Nah, ini termasuk base damage murni. Nah, sedangkan untuk target selanjutnya nih ya, itu bisa menerima 80% dari damage modifier target sebelumnya. Jadi ini adalah termasuk damage chain yang menurun dari target pertama sampai ke target yang terakhir. Nah, untuk Palmon ini guys ya, dengan skillnya dia Thunderous, itu artinya apa guys? Posisi target pertama yang kena itu sangat krusial karena dia yang menentukan baseline damage untuk seluruh chain di belakangnya. Oke, jadi AoE tapi unik, bukan AoE biasa guys. Sekarang kita lihat untuk skill yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini dia bisa meningkatkan stat atau atributnya ya. Dari rage build up-nya itu bisa naik 20% lebih cepat dan critical rate-nya itu bisa naik 20% selama combat ya. Jadi untuk skill Lightning Feeder Mark ini ya guys, itu skill yang bisa menggabungkan dua scaling mekanik secara sekaligus. Jadi untuk reach-nya bisa lebih cepat, lebih sering, bisa cast Thunderous Wing-nya itu, dan critical rate-nya itu jauh lebih tinggi, memperbesar damage variance ke arah yang menguntungkan. Wow. Nah, untuk Grinder guys, ini adalah unit yang self-sufficient ya. Jadi dia itu semakin kuat selama battle berlangsung tanpa butuh support eksternal.
Nah, kita sudah bahas nih untuk skill-skillnya. Nah, untuk Palmon ini guys, itu bisa bentuk evolution juga. Namanya adalah Cryptonax. Oke, langsung aja kita bahas bentuk evolutionnya. Kalau kalian sudah memiliki grinder dan udah memprogres perjalanannya sampai ke bentuk evolutionnya Cryptonax ya, tentu sih ada skill tambahan baru ya. Dan disinilah akan kita lihat guys, ada Overwhelming Force, ini skill kelimanya dari evolution. Nah, untuk skill ini guys, itu bisa menambahkan damage dari Thunderous Wings plus 40%. Tadi kita udah bahas nih untuk skill keduanya ya. Nah, sekarang kita lihat kalau skillnya Thunderous Wing ini kan base damage-nya ini 4943,2% damage. Kalau kita tambahkan full ascension itu bisa plus 270%. Lalu kita tambahkan evolution bonusnya itu 40%. Kalau digabung semua nih guys, itu target pertama chainnya itu lightningnya itu bisa mencapai 6920% damage. Ini bukan angka kecil loh guys, ini angka yang sangat besar sih untuk skill yang juga bisa menyambar 4 target tambahan setelahnya. Jadi ini kalau kita lihat polanya nih sama kayak Vingenweek ke Vinabel ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya, untuk evolusi ke Cryptonax ini adalah prioritas mandatori sih guys, bukan opsional ya. Kalau mau grindernya bekerja maksimal ya kalian maksimalin ke bentuk evolutionnya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk Mythic Palmon grinder ini tuh bisa sinergi dengan squad elektrik tuh yang seperti gimana. Sekarang kita akan lihat satu persatu dari Palmon ini untuk elektrik ya. Seberapa besar pengaruhnya grinder ini untuk squad elektrik kita guys. Oke, sekarang akan kita lihat dari Palmon pertama yang bisa sinergi. Ada si Sapantis. Nah, Sapantis guys, ini bisa memberikan paralyze ke backline-nya lawan plus damage reduction ke timnya kita. Jadi itu kombinasi paralyze, Sapantis, dan chain lightning-nya si grinder itu bisa menciptakan window di mana musuhnya itu udah kena kunci sambil menerima damage-nya yang beruntun dari chain lightning-nya si grinder. Nah, sekarang kita lihat untuk Palmon elektrik yang kedua nih, itu ada Beterina. Ya, dari skillnya Bow to the Queen ini bisa memberikan plus 20% final damage ke semua elektrik Palmon. Nah, buff ini guys itu langsung menggandakan dampak Thunderous Wing yang sudah tinggi, terutama di target pertama chainnya ya, yang jadi baseline ke seluruh combo di target-target selanjutnya. Nah, ada satu Palmon lagi guys yang bisa sinergi, yaitu Fulgari. Nah, Fulgari ini kan bagian frontline juga sama seperti Sapantis ya, yang bisa menahan damage sambil membalas lewat counter attack. Jadi sementara musuhnya itu sibuk nyerang Fulgari atau frontline di squad elektrik ya. Nah, grinder ini bebas mengisi rage-nya lebih cepat lewat lightning feeder mark-nya dan melepaskan Thunderous Wing berulang kali guys. Nah, itulah sinergi buat squad elektrik. Kalau kalian udah memiliki Palmon-Palmon yang aku sebutin, tentu itu termasuk combo yang cukup lumayan berasa sih ya untuk squad elektrik kita. Nah, sekarang kan kita lihat nih, apakah grinder ini worth dikejar di aura altar atau enggak? Setelah kita lihat dari breakdown skillnya, lalu juga bentuk evolution dan skillnya evolutionnya, dan kita terakhir udah bahas dari sinergi ke squad elektrik ya. Di sini kita akan jawab apakah grinder ini worth dikejar atau enggak. Kalau menurut aku ini worth banget tuh dikejar, terutama buat teman-teman yang sudah nge-build untuk squadnya itu pure elektrik ya. Jadi dari skillnya Thunderous Wing ini kan dengan damage awal itu kan sudah mencapai 7000% post full ascension ya, dan evolutionnya itu menempatkan grinder di kategori burst damage tertinggi yang pernah aku analisis sebanding dengan Silvira App di elemen water.
Nah, yang membuatnya lebih menarik ya dari Silvira itu kan grinder itu kan termasuk self scaling lewat rates, build up-nya sama critical rate-nya guys. Itu nggak membutuhkan kondisi eksternal yang rumit lagi. Jadi kalau Silvira itu kan butuh trigger HP Elite di bawah 50% tuh untuk reptate rates-nya biar bekerja maksimal. Sementara guys, untuk grinder ini itu terus makin kuat hanya dengan bertahan di battle. Jadi kalau kalian sudah memiliki grinder, posisi optimalnya ya itu lebih baik kalian letakkan di bagian backline karena lightning shoot-nya ini kan ke single target dan cukup lumayan juga besar walaupun dia cuma skill pembuka yang standar, tapi juga udah cukup lumayan lah untuk nyerang bagian frontline-nya lawan kalian. Nah, sedangkan tuh Thunderous Wing, nah ini guys, kedua skill ini kan termasuk range ya, jadi bukan cuman melee. Jadi grinder itu kan dirancang untuk menembak dari belakang sambil aman dari teammate secara langsung. Ya, kalau kalian udah memiliki ini ya bagus banget sih ya. Jadi kalian langsung aja kalian kombinasiin dengan Sapantis, Beterina dan Vulgari. Wow, mantap sih guys ya. Cuman sayangnya aku di sini nge-build up-nya itu bukan pure electric sih. Aku hybrid ya, water sama electric. Jadi ya nanti kalau aku ada kesempatan aku bakal kejar si grinder juga. Atau mungkin aku bisa jadi juga tiba-tiba mengubah squad aku tuh jadi pure electric ya, bisa jadi juga ya. Jadi nanti kita lihat aja ke depannya. Nah, sekarang aku akan kasih perbandingannya seperti Thundertooth dan Sapantis. Thundertooth ini aku udah baru dapet ya guys ya. Untuk Sapantis aku belum punya. Nah, sebenarnya sih dua Mythic Palmon yang aku bandingin ini sebenarnya beda posisi sih. Yang satu itu di bagian backline, yang satunya ini di bagian frontline. Tapi nggak masalah ya, oke. Nah, untuk Thundertooth ini kan termasuk single target hunter assassin dengan invisibility saat dia itu menyerang. Jadi dia tuh bisa loncat-loncat gitu guys, bisa menyerang backline-nya lawan kita. Nah, sedangkan untuk Sapantis ya, ini dia termasuk backline control ya, dengan paralyze dan damage reduction team. Nah, untuk grinder itu dia diposisikan untuk mengisi gap yang belum ada ya. Jadi dia termasuk dedicated burst AOE damage dealer kelas mythic ya. Jadi untuk sebelumnya elektrik kan sudah kuat tuh. Kalau tanpa grinder pun tuh juga udah kuat ya. Tapi kalau ada grinder itu jauh lebih menyakitkan sih guys ya. Jadi kalau sistem kontrolnya itu kan bisa lewat sisa Pantis dan assassinnya itu kan bisa lewat Thundertooth. Tapi belum punya centerpiece damage murni. Nah, ini yang dimiliki sama grinder. Nah, kalau kalian punya squad elektrik dan kalian sudah punya foundation control dan survivalnya yang solid ya guys, itu grinder itu cuma sebagai pelengkap sih yang pas untuk jadi centerpiece-nya damage baru. Oke, itu semuanya guys untuk yang kita bahas dari Palmon grinder. Kalau udah bentuk evolutionnya Cryptonax ya. Jadi memang pembahasan ini cukup lumayan panjang karena aku bahas secara lengkap ya. Dan ini adalah Palmon yang bakalan keluar di season ketiga. Jadi buat teman-teman yang masih di season 1 dan season kedua, anggap aja ini teaser. Jadi kalau pada saat kalian udah masuk season ketiga, memang kalian nge-build up-nya pure electric squad ya, kalian udah mulai bisa persiapkan kalau ada grinder guys. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan atau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang Palmon grinder ini, kalian bisa isikan aja di kolom komentar. Pasti aku akan baca dan aku akan jawab juga ya. Ya, buat teman-teman yang mungkin ada informasi atau pendapat lain juga dipersilakan guys. Kalian isikan aja di kolom komentar. Barangkali itu bisa menjadi referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya guys.